Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di channel Baku Hantam. Oke, kali ini saya tidak akan bahas video lucu terlebih dahulu, karena saya kali ini akan membahas tentang mengkepoi anak pondok pesantren. Bagaimana sih tentang kehidupan di pesantren dan kisah-kisahnya. Oke, yang kali ini yang saya bahas ini ada 4 kisah. Yang pertama itu kelucuan di pondok itu seperti gimana gitu. Lalu yang kedua itu tentang percintaan. Yang ketiga mistis. Yang keempat hukuman atau pelanggaran yang sering terjadi di pondok pesantren. Dan saya ini ditemani langsung atau mendatangkan langsung dari pondok pesantren As-Sakinah yang sekarang sudah alumni. Oke, tidak banyak kata. Buat kalian yang belum subscribe di channel saya, tolong subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan lagi atau tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Oke, tidak banyak kata, langsung saja ke videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang saya mau tanyakan tentang kehidupan di pondok pesantren itu. Tapi sebelum saya menanyakan, boleh saya berkenalan dulu? Oke, perkenalkan terlebih dahulu agar teman-teman semua tahu gitu. Oke, monggo Kang, perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Farhanuddin. Saya asli Tugu Sedia Indramayu. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Modern As-Sakinah, masuk pada tanggal 1 Agustus tahun 2015. Terima kasih. Oke, Kang, pengalaman apa aja sih yang sering terjadi di pondok pesantren gitu? Oke, yang saya tanyakan itu yang pertama itu tentang kelucuan di pondok pesantren itu seperti apa sih? Mau berbagi? Baik, jadi kelucuan di pesantren itu berbagai macam. Contohnya ketika pas saya baru masuk itu teman-teman saya masih terbawa sifat-sifat anak kecil. Ya dimaklumi karena mereka baru masuk. Jadi pas itu ada salah satu teman saya, ya bisa dibilang masuknya sama, cuman kita beda kelas. Dia lebih tua dari saya, bisa dibilang kakak kelas saya. Jadi dia itu orangnya itu suka jahil, egois, sama nggak mau kalah. Jadi saya dan teman-teman saya itu sepakat buat ngerjain dia. Pada suatu malam, saya dan teman-teman saya itu menyobek bantal yang berisi kapuk. Kemudian saya dan teman-teman saya itu memasukkan kapuk seluruhnya ke dalam lemari dia. Sampai-sampai dia mengamuk. Dan teman saya, salah satu teman saya itu disalahkan. Dia ditendangi, dilemparin bantal, sampai dibuat tidur tidak nyenyak olehnya. Kegokilan santri ya guys ya itu. Mungkin masih banyak kisah-kisah lucunya, tetapi kesimpulan bagi saya itu yang saya simpulkan itu ya, karena ada siswa baru itu kan, siswa baru itu kan masih polos-polos guys ya, gampang mudah di apa sih namanya, di kerjain gitu, dibodoh-bodohin gitu kan, gampang gitu. Intinya saya sendiri kan, saya juga pernah mondok walaupun tidak lulus ya guys. Tapi saya juga pernah masuk ke pondok pesantren itu. Baru masuk guys, saya itu 1 bulan kan, nangis terus guys. Jadi gimana, apa sih faktornya? Ya faktornya karena rindu apa. Tapi pas saya sudah 2 tahun di situ, kalau saya memikirkan tentang awal masuknya saya di pondok pesantren itu sangat lucu guys. Kenapa? Saya udah besar tapi masih nangis gitu kan, lucu endingnya. Oke, berikutnya ya Kang, pertanyaan berikutnya
yaitu dalam segi percintaan terlebih dahulu lah. Oke. Gimana menurut Akang, pandangan Akang, pengetahuan Akang tentang percintaan di pondok pesantren itu? Jadi banyak yang bilang kalau di pesantren itu susah untuk bercinta, Iya. susah untuk pandang-pandangan, apalagi sampai kirim surat ketemuan. Soalnya di pesantren itu ada batas gerbang yang dibilang gerbang suci dan tidak boleh dilewati. Tapi pada hakikatnya kebanyakan juga dari para santri itu mempunyai pasangan masing-masing, cuman cara mereka itu berbeda. Mereka lebih tersembunyi dan tidak ingin untuk menampakkannya. Ya tahu sendiri gimana santri ketika ketahuan kalau pacaran, sanksinya luar biasa. Sanksinya luar biasa itu menahan rasa malunya tidak cukup 1-2 bulan, bahkan 3 bulan lebih. Kenapa demikian? Karena nanti rambut kepalanya akan hilang seperti bola lampu. Tapi guys ya, menurut saya sih itu enak menurut saya. Kenapa bisa dibilang enak ya? Cuma dihilangin rambutnya. Kalau di pondok pesantren saya itu orang yang berpacaran lalu ketahuan oleh pengurus langsung dikeluarkan guys, langsung keluarkan tanpa ampun. Sebelum dikeluarkan juga kan pasti viral di pondok pesantrennya. Jadi kan endingnya gak lucu dong. Ini mah. Jadi awas aja ya, buat teman-teman yang mau mondok dimanapun pondokannya itu jauhi yang namanya percintaan di pondok pesantren, karena endingnya tidak seru, tidak bagus. Karena bisa mendapatkan takjiran itu kayak semacam hukuman guys. Kayak contoh yang akan Farhan jelasin ini, kayak semacam dikontrak rambutnya, digundul ya Kang ya, gitu ya. Ya bisa dibilang. Bahkan sampai dikeluarkan juga guys ya. Jadi hati-hatilah dalam memainkan percintaan di pondok pesantren ini. Oke, selanjutnya cerita mistis. Oke, mungkin ini yang paling seru di pondok pesantren karena pondok pesantren itu kebanyakan banyak mistisnya guys, mistisnya. Oke ya, saya tidak perlu menjelaskan, mungkin Akang yang lebih tahu, maka saya akan meminta Akang untuk menjelaskan tentang kejadian mistis di pondok pesantren. Oke Kang, mangga menjelaskannya. Baik, jadi banyak cerita-cerita mistis juga di pesantren saya. Contohnya saya ada cerita dulu ada kakak kelas saya itu, dia memiliki postur tubuh yang lumayan besar dan tinggi. Pada waktu siang dia tidur bersama temannya di salah satu kamar yang dibilang kamar itu juga bisa dibilang kamar angker, banyak penunggunya. Jadi pas ketika itu dia tidur di atas kasur lantai, kemudian dia tertidur lelap sampai dia tidak mendengar apapun, tidak mendengar suara azan, padahal itu kamar tuh bertepatan di samping masjid dia. Kemudian teman saya itu seolah-olah dibawa oleh makhluk halus. Si teman yang satunya itu melanjutkan sholat terlebih dahulu karena sudah waktu menjelang asar ketika itu. Sedangkan teman saya yang satu lagi yang memiliki postur gemuk dan badan yang tinggi itu tidak mendengar apa-apa, jadi dia tidak terbangun ketika azan asar berkumandang. Pas setelah sholat asar itu, teman saya yang gemuk itu menghilang, tidak terdapat di kamar. Kami pun panik, kami bertanya-tanya kemana, ada yang tahu nggak dia tuh pergi kemana. Pas kemudian ditelusuri, kita keliling pesantren, pas itu mau maghrib dia baru ketemu. Dia berjalan dari area belakang pondok menuju ke dalam. Kemudian dia bercerita bahwasanya dia itu seperti ada yang bawa ke daerah
belakang pondok, di situ banyak pepohonan. Dia tidak merasa sadar. Kemudian dia masuk, dia bercerita semuanya, bahwasanya serasa tidur di kasur itu bagaikan tidur di spring bed gitu. Sampai-sampai dia nyenyak sekali. Ya kurang Iya. lebih begitu. Kayak semacam diumpetin ya Kang? Iya. Gitu ya. Oke. Sangat ngeri kan ya. Banyak sih, banyak yang menduga, banyak yang bercerita juga kalau kejadian mistis di pondok pesantren itu sangat ngeri. Ini juga saya dapat informasi ya, saya juga pernah dapat informasi gitu dari sahabat-sahabat saya yang ada di pondok-pondok itu kan, bahwa kejadian mistis pondok pesantren ini kebanyakan itu dari ulah kita sendiri, dari ulah sifat tingkah laku kita sendiri. Kenapa bisa segitu? Karena kita mungkin orangnya jarang ngaji, ya mungkin jarang ngaji, sering bolos pelajaran gitu, suka berhayal gitu, halusinasi, suka memikirkan orang yang di rumah mungkin gitu, dan bahkan juga mungkin bercandanya sangat melebihi batas gitu. Jadi sebab musabab mistis itu terjadi pada diri kita. Untuk menghindari suatu mistis tersebut kepada kita, lebih baik kita menjaga etikat baik kita, yaitu sopan santun kita dijaga, rajinlah mengaji, taati peraturan pondok. Mungkin itu bagi saya untuk menjelaskan trik-trik ya, bukan trik-trik sih namanya, agar ya gitu, agar tidak terjadi mistis kepada diri kita sendiri. Oke. Yang keempat, tentang hukuman di pondok pesantren. Apa saja sih hukuman pondok pesantren itu? Apa yang paling terberat hukuman di pondok pesantren itu? Oke, tidak banyak kata, saya akan langsung menanyakannya kepada alumni santri tersebut. Oke, mohon dijelaskan dari hukuman paling ringan sampai yang terberat menurut Akang yang Akang ketahui sebagai Akang pengurus di pesantren tersebut. Ya, jadi di pesantren itu banyak istilah-istilah hukuman. Ada hukuman yang berkesan lucu, cuman semua hukuman yang diberikan oleh pihak pesantren itu semuanya berkesan dengan pendidikan. Jadi itu akan membuat kita lebih baik dengan ada hukuman seperti itu. Jadi contohnya ada hukuman itu paling kecil, paling ringan itu minimal lari-lari lapangan, push up biasanya, sama setiap telat masuk masjid itu suruh berdiri sambil mengaji di samping masjid. Adapun hukuman yang berat itu nanti bakal berurusan dengan bagian pengasuhan di pesantren tersebut. Kayak semacam dikeluarkan bukan sih? Kalau misalnya pelanggaran itu sudah melebihi batas kewajaran, ya bisa jadi kemungkinan pemanggilan orang tua dan sebagainya. Nah, hukuman terbesar atau yang paling berat itu buat laki-laki ya diantaranya paling cuman botak dikeluarkan. Karena apa sih kan bisanya di hukuman botak itu paling berat itu menurut Akang? Menanggung malu atau gimana itu? Jadi hukuman botak itu gimana ya? Seakan-akan harga diri kita itu hilang. Soalnya begini, misalnya ada teman-teman kita semuanya yang memiliki rambut, sedangkan kita sendiri itu tidak memilikinya ya. Otomatis kita pun akan merasa minder gitu. Yang tadinya pede karena gak ada rambutnya terlihat tengah pede gitu. Nah, itu pelajaran guys. Mungkin masih banyak tentang takjiran atau hukuman di pondok pesantren, tapi yang saya bahas itu cuma itu ya Kang, paling ringan sama yang paling apa sih namanya? Nah, paling berat.
Kenapa saya bertanya tentang takjiran, tentang hukuman? Karena takjiran walaupun yang kita langgar itu menurut kita kecil permasalahannya, tetapi berat untuk hukuman di pondok pesantren. Oke, bagi teman-teman yang mau request tentang saya mewawancara siapa atau apa dan di mana, itu boleh tulis di komentar ya guys. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan untuk berbagi cerita di pondok pesantren. Oke, tentunya masih banyak cerita-cerita lucu, gokil, dan misterius juga kami tampung untuk menghibur teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja ya Kang. Ntar kalau ada pembahasan atau pertanyaan lagi, saya undang lagi. Siap. Semoga bersedia di sini ya Kang. Siap. Oke. Matur suwun dan terima kasih saya ucapkan untuk karena sudah hadir di channel saya ini untuk berbagi, menginspirasikan agar teman-teman yang mau masuk pondok pesantren atau yang sedang bersekolah atau mondok di pondok pesantren itu dapat berubah untuk menjadi lebih baik. Amin ya. Semoga yang sedang berada di pondok pesantren, yang sedang menuntut ilmu, Allah permudahkan langkahnya. Semoga Allah bereskan semua masalahnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah serta diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Kang. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan lagi video-video terbaru tergokil lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.